Untuk video kali ini saya akan membahas kembali tentang garis tangan, yang dimana kali ini saya bahas tentang keturunan. Apakah keturunan religius, kebatinan, penyembuh, supranatural atau spiritual? Biasanya garis tangan itu adalah keturunan atau gen yang diturunkan. Jadi kemampuan atau bakat-bakat leluhurnya biasanya juga ikut menurun ke anak cucunya. Jadi siapa yang mewarisinya? Beberapa tanda di telapak tangan yang secara visual bisa dibaca ataupun juga yang bisa dilihat melalui intuisi. Jadi tidak semua akan terlihat secara garis bakunya. Jika di telapak tangan Anda tidak ada tanda-tanda seperti ini, namun Anda adalah seorang praktisi, penyembuh dan lain sebagainya, maka itu kemungkinan tidak terlihat secara visual tetapi bisa dirasakan secara energi atau bisa dideteksi dengan intuisi. Biasanya akan seorang pembaca garis tangan secara langsung bertemu dengan orangnya dan getaran tubuhnya bisa dibaca, getaran aura telapak tangannya. Jadi tidak dibaca secara baku, garis per garis. Yang kita bahas saat ini adalah yang kelihatan secara baku, jadi yang bukan yang tidak terlihat. Yang pertama, garis tangan ada tapak darah atau tanda tambah di antara garis hati dan garis kepala. Ini menandakan religius. Biasanya kalau di Bali dia adalah keturunan Jermangku atau pemimpin adat atau pemimpin upacara dahulunya. Bisa juga dia penekun spiritual dan juga supranatural atau keturunan dari penyembuh juga bisa, yang sejenis seperti itu. Jika ada tapak darah di salah satu tangan atau telapak tangannya. Jika yang kedua ada tanda mata dewa atau orang menyebutnya mata batin di jempol. Ini juga dihubungkan dengan kepekaan mata batin atau kepekaan intuisinya. Biasanya juga dia adalah keturunan dari penyembuh dan praktisi dahulunya, ayahnya, bapaknya atau kakeknya, dan biasanya memiliki ketajaman firasat yang bagus, tahu apa yang akan terjadi jika mereka mengamati nuraninya, mimpinya dan lain sebagainya. Jika yang ketiga adalah garis tangan simian, baik kedua tangan maupun di salah satunya, itu biasanya juga adalah keturunan dari, bisa kalau orang tuanya tidak ada mungkin kakeknya, yang lainnya. Itu biasanya orang penyembuh kalau di Balian dukun biasanya tangannya kebanyakan seperti ini, walaupun tidak selalu. Seperti dikatakan tadi bahwa tidak selalu dilihat dari garisnya, tapi dari yang tidak kasat mata di telapak tangannya. Garis simian itu juga dihubungkan dengan kemampuan supranatural pemiliknya yang diturunkan dari orang leluhurnya. Yang selanjutnya, jika telapak tangan panas walaupun dalam keadaan hujan dingin, tapi telapak tangannya tetap panas, jika ditempelkan ke orang lain akan merasakan hangat. Itu kemampuan penyembuh secara alami yang dimiliki oleh mereka yang bergelut di bidang penyembuhan. Itu juga keturunan, biasanya karena darahnya agak panas. Jika wanita yang darahnya agak panas, ciri telapak tangannya juga panas, biasanya anaknya kebanyakan cenderung laki-laki. Ada juga yang tidak bisa dijelaskan di sini
berupa ada gelembung-gelembung di telapak tangan seperti putih atau gelombang-gelombang putih-putih merah bergabung yang tidak bisa dibuat di sini. Itu menandakan dia belajar kebatinan atau belajar tenaga dalam, silat, meditasi. Jadi power telapak tangannya aktif, ditandai dengan tanda tadi tidak bisa dilihatkan di sini. Juga menggunakan intuisi untuk melacaknya. Beberapa pancaran aura telapak tangan cerah, kuat, itu juga ada indikasinya. Biasanya akan lebih tepat membacanya jika bertemu langsung. Kalau hanya melihat foto, hanya bisa dilihat dari garis besarnya. Di samping itu, kehidupan banyak faktor yang mempengaruhi. Jadi bukan hanya menentukan garis tangan, tapi ada pergaulan, kelahiran juga, didikan dari kecil, sugesti-sugesti yang ditanamkan, doktrin dan lain sebagainya oleh leluhur, orang tua atau pengasuh. Mengenai garis mata dewa, simian lain, simian atau garis dua garis, dan garis mata gaib atau garis gaib, tapak darah, itu ada ulasan lengkapnya di video saya yang terdahulu. Jika tanda-tanda tadi tidak nampak di telapak tangan Anda di antara kedua tangan, tetapi Anda sekarang memiliki kemampuan supranatural, itu berarti tidak bisa dideteksi dengan cara baku, tetapi bisa diamati dengan intuisi, getaran tangan, vibrasi getaran telapak tangannya atau tubuhnya. Itu hanya bisa dilakukan secara langsung. Dari mana sumber-sumber penjelasan tadi? Dari berbagai sumber dan pengalaman langsung di lapangan. Jadi banyak kasus yang terjadi seperti itu. Walaupun mungkin kita sebagai manusia kadang hanya mencocok-cocokkan situasi dan kondisi yang terjadi. Jadi kembali kepada diri kita masing-masing, logika dan pemahaman dari dua sisi. Jangan menelan mentah-mentah seorang cenayang, kata-kata seorang peramal, atau yang berhubungan dengan cenayang. Jadi bisa jadi tidak selalu tepat, karena semua punya kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Apa yang dikatakan telapak tangan bisa dirubah. Itu semoga bisa menambah pengetahuan sebagai hiburan. Jangan terlalu dipikirkan. Sebagai hiburan, nanti bertemu teman-teman